Oke, lanjut. Pak Ali selaku penelaah pertama dan Pak Muklis selaku penelaah kedua. Anita, apakah bisa kita mulai seminarnya? Apakah siap? Proposalnya akan ditelaah oleh para penelaah dan akan memberikan masukan segala macam agar proposalnya menjadi lebih maksimal untuk nanti Anita bisa menggunakan ini sebagai dasar turun ke lapangan mengumpulkan data ya. Silakan Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarga. Yang paling saya hormati kepada dosen pembimbing dan dosen penelaah yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk membahas rencana proposal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1602444. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan rencana proposal saya dengan judul Komunikasi, Promosi, dan Pemasaran Karya Para Pandai Besi Merek Garpu di Kecamatan Tanah Pasir. Di sini ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, bab 1, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi saat ini telah berdampak pada pertumbuhan perekonomian, salah satunya penggunaan teknologi dan komunikasi dan informasi sebagai media dalam memasarkan produk usaha. Hal ini diterapkan pada usaha pandai besi merek Garpu di Gampung Blang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara dengan merek Garpu, yang memanfaatkan teknologi informasi dan seperti media sosial dalam memasarkan produk usahanya. Produk pandai besi merek Garpu merupakan usaha milik Bapak Murtalabuddin, pengrajin pandai besi, mulai dari parang, pisau mandroh, belati, rambo, golok, dan rencong ajen. Dalam memajukan usahanya, pengrajin tersebut tentu saja menghadapi persaingan dalam memasarkan produk pandai besinya agar tetap bertahan di pasar. Salah satunya persaingan dengan pandai besi lain di kampung sekitar yang sama-sama memproduksi pisau dan parang yang beragam jenis. Belum lagi persaingan dengan peralatan pandai besi pabrikan yang sama-sama memproduksi barang dan jenis yang sama. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana strategi komunikasi, promosi, dan pemasaran karya para pandai besi merek Garpu di Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada produk pandai besi merek Garpu dan strategi komunikasi dan promosi pemasaran dengan menggunakan konsep IMC. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di sini untuk mendeskripsikan strategi promosi dan pemasaran yang dilakukan pengrajin pandai besi merek Garpu di Gampung Blang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi kepada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Selanjutnya, bab 2, penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Titania Algasa Putri pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Coffee Shop Okui di Surabaya. Kemudian yang kedua, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Tarno Marianto dan Aminah Hakim Syaida pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam meningkatkan hasil penjualan di Kampung Keramik di Noyo, Kota Malang. Kemudian yang ketiga, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Fahrunisa dan Izzatul Qonitat pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Penggunaan Media Digital dalam Promosi Kerajinan Parang Sumbawa. Studi kasus Komunitas Pandai Besi Desa Lesen, Kecamatan Noyo Hulu. Selanjutnya, komunikasi promosi. Komunikasi promosi adalah proses mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat tentang suatu produk atau perusahaan untuk mempengaruhi pembeli. Kemudian, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan produk, meyakinkan, dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Selanjutnya, pandai besi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutnya pandai besi adalah istilah profesi menempa besi.
Istilah pandai besi bisa dengan tepat digunakan untuk mencukupi seluruh jenis perajin yang membuat segala jenis macam barang dari logam. Kemudian konsep komunikasi. IMC adalah paradigma baru dalam strategi bisnis pada era teknologi informasi yang disertai dengan strategi komunikasi. Bentuk komunikasi pemasaran terpadu antara lain periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan perseorangan, hubungan masyarakat, dan penjualan langsung. Kemudian yang terakhir, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, penelitian Tomblang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Yang penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang ketiga, informan penelitian terdiri dari pengrajin, yaitu Bapak Murtala Budi, dan pekerjanya yang terlibat langsung dalam proses produksi pandai besi. Masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk pandai besi, dan juga distributor yang menampung produk pandai besi di Kecamatan Tanah Pasir. Kemudian penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, adapun tahap analisis data, yaitu tahap reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Sekian paparan rencana proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.